Halo Halo semua, semua, balik lagi dengan Kine Club. Bareng gua Fadal, kru 22. aku Bobby, kru 21. Kali ini kita mau bahas Tentang prediksi FFI. Pokoknya kita bahas sampai tuntas. Oke, sebenarnya kita bakal bahas aja nominasi-nominasi yang ada, terus ya udah kita prediksi yang menang siapa dan alasannya kenapa. Simpel itu aja. Oke, kita mulai dari nominasi penulis skenario asli terbaik. nominasinya adalah Yang utama itu ada Ivan Ismail sama Edwin dari Kabut Berduri. Terus ada Joko Anwar dari Siksa Kubur. Terus ada Muhammad Kwi Aco dari Agak Lain. Terus ada Tumpal Tampu Bolon dari Crocodile Tears. Dan Yandi Lawrence dari Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Ini asli ya? Oh ya bener asli. asli. Nah, menurut Mas Fadal nih, kira-kira di penulisan skenario asli terbaik siapa yang menang? Mungkin film favorit banyak orang tahun lalu, kayak Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Soalnya secara skenario kayak itu yang punya layer lebih gitu. Terus kayak dari secara skenario-nya emang nge-breakdown tentang skenario film gitu kan, kayak 8 sequence dan lain kayak dari layer 1 yang tentang apa yang soal romance doang, terus layer 2 yang soal filmmaking, soal script writing, terus layer 3 soal meta antara yang dunia nyata terus sama dunia dan film itu, kayak ada layer-layer lebih lah kalau dibanding dengan film-film lain. Sebenarnya aku juga, maksudnya aku sangat menjagokan Yandi Lawrence ya. Kita harus interest in Yandi Lawrence. Maksudnya emang tadi seperti yang udah dibilang sama Fadal, maksudnya Yandi itu detail lah. Kalau misalnya dia udah naro kayak poin-poin kayak break point tertentu gitu dalam momen-momennya, itu udah pas. Dan yang flow-nya oke aja gitu selama alur ceritanya gitu. Mungkin aku shoot win-nya itu Kabut Berduri sih. Maksudnya kayak Kabut Berduri itu dia secara penulisan thriller, terus juga dengan budaya Kalimantan di sana. Ya, risetnya itu udah hatam banget, jadi kayak emang udah kelihatan mateng gitu si skripnya gitu. Walau emang bukan buat semua orang juga gitu. Itu buat penulis skenario asli terbaik. Jadi antara Jatuh Cinta Seperti Film atau Kabut Berduri. Betul sekali. Next kategori penulis skenario adaptasi terbaik. Nominasinya adalah Ada Alim Sudio sama Ika Natasha di The Architecture of Love. Terus ada Gina Asnur di Dua Hati Biru. Kemudian ada Ivan Ismail di Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Kemudian ada Jujur Prananto, Mira Lesmana, Riri Riza, dan Firania Munaf di Petualangan Sarina 2. Yang terakhir ada Oka Aurora di Ipar Adalah Maut. Anjir, ini serem sih sebenarnya nominasinya. Kayak aku sebenarnya ini agak bingung ya. Cuman aku mungkin akan memilih tetap Gina Esnur di Dua Hati Biru. Maksudnya kayak dari Dua Garis Biru terus berlanjut ke Dua Hati Biru. Penulisan Mbak Gina tuh udah tahu gitu arahnya kemana. Maksudnya kita tidak mempermasalahkan case-nya ganti. Cuman kayak walau adanya Nura sebagai Dara di skrip yang baru di Dua Hati Biru, itu juga tetap bisa mencerminkan lah Dara sebagai ibu tuh gimana gitu, diperankan baik dia juga oleh Nura gitu. Terus pokoknya penulisannya semakin matang dengan rumah tangga mereka yang ya sebenarnya emang udah terbilang masih muda gitu, tapi kayak udah ngeportraynya udah bagus gitu sebenarnya di Dua Hati Biru ini gitu. Itu menurut aku. Terus kayak dialog yang di Dua Hati Biru tuh ditulisnya tuh kayak overlapping gitu loh, kayak yang secara lebih pendekatan natural ya, realis. Sesuatu yang menarik, terus kayak ada tambah-tambah kayak informasi tentang parenting, rumah tangga gitu kayak. Terus mungkin kalau dari gua selain Gina Esnur mungkin Ivan Ismail di Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Bisa. Soalnya kan pertama itu dari novel. Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Betul. Terus di
sama Mas Ivan Ismail tuh ada ditambahin gitu kan kayak ceritanya kayak ada yang ditambahin Ada dikurangi layers, gitu kan. ya. Terus kayak secara naskah juga berani gitu isu-isu yang sensitif soal agama, soal dosa dan lain gitu. Terus kayak secara penulisan pembabakannya tuh kayak dibikin intrinsik kayak yang thriller gitu-gitu kan kayak dibuat mencekam dulu lah apalah gitu kayak buat ngikutin journey seorang perempuan dari yang alim terus berbuat dosa terus di akhirnya itu kayak sesuatu yang kompleks dan bakal susah juga buat ngeportray seorang perempuan yang kayak gitu gitu. Serem sih emang. Gitu. Tapi tetap mungkin endingnya tetap kontemplatif juga, maksudnya kayak tetap bisa merenung juga kitanya gitu, walau udah dibuat thriller gitu. Emang ya sih memang Tuhan izinkan aku berdosa juga Ivan Ismail oke lah gitu secara penulisan. Fun fact dia kru LSM dulu. Betul sekali teman-teman. Ivan Ismail jadi kayak kebanggaan LSM. Jadi verdiknya ada Gina Asnur di Dua Hati Biru atau Ivan Ismail di Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Betul. Itu kayak Mas Win Should Win, haha. Oke, kita lanjut ke nominasi penata suara terbaik. Nah, penata suara terbaik ini nominasinya adalah ada Arya Prayogi dan Yusuf Fatawari dari Petualangan Sharina 2. Terus ada Janu Janardana dan Sutrisno dari Samsara. Terus ada Muhammad Ihsan dan Anhar Moha dari Siksa Kubur. Terus ada Syaifullah Praditya dan Arif Budi Santoso dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Dan Tommy Fahrizal dan Wahyu Tripurnomo dalam Kabut Berduri. Nah, ini gimana menurut Mas Fadal? Nah, sebenarnya gue sebenarnya punya dua ini sih kayak antara Kabut Berduri atau Samsara gitu. Kabut Berduri tuh gue waktu nonton kayak dengan sound yang proper banget sih di rumah. Terus kayak soundnya tuh beneran kayak bikin thrilling beneran magis gitu loh. Tapi kemungkinan bisa jadi Samsara juga, apalagi kan ini film sine concert gitu kan yang emang pakai gamelan terus elektronik yang secara live dimainin gitu kayak lebih eksploratif, lebih sesuatu yang baru sih. Mungkin gitu gua antara Kabut Berduri atau Samsara. Mungkin iya sih, mungkin sebenarnya kan kalau penata suara ini kan lebih kepada bagaimana pensuasanan suaranya kan. Mungkin aku lebih setuju di Kabut Berduri, walau Samsara juga mungkin bisa. Tapi mungkin aku mungkin akan lebih menaruh Samsara di penata musik. Soalnya kayak mungkin ya tadi dengan alasan yang tadi. Tapi mungkin kalau penata suara itu mungkin lebih di Kabut Berduri sih. Kalau secara suara-suara yang diambil khususnya secara natural, misalnya kalau misalnya kita punya perbandingan Petualangan Sharina 2 dan Kabut Berduri yang sama-sama di Kalimantan, itu maksudnya Kabut Berduri itu lebih kerasa sense sense magisnya betul. Terus gimana si ini Wahyu Tripurnomo dan Tommy Fahrizal itu bikin si suasana hutan tuh bener-bener kayak sedekat itulah, maksudnya kayak dekat dengan Sanja, dekat dengan kita juga sebagai penonton. Jadi kita bisa masuk ke dalam dunia Sanja yang thrilling banget itu dengan kayak anjir pohon dan kabut itu yang sangat tebal. Jadi itu sih kalau menurut aku Kabut Berduri mungkin akan lebih menang. Nah, jadi verdiknya buat penata suara terbaik antara Kabut Berduri atau Samsara. Betul. Oke, lanjut. Next ada pemeran pendukung pria terbaik dan nominasinya adalah ada Alex Abad di Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, Arswendi Bening Suara di Siksa Kubur, Doni Damara di Tuhan Izinkan Aku Berdosa, Lukman Sardi di Kabut Berduri, dan terakhir Selamat Terharjo Jarod di Siksa Kubur. Menarik banget. Ini ada pilihan yang agak susah ya teman-teman, karena 5-5-nya oke semua. Tapi mungkin aku akan memilih yang lebih kuat di sini. Kakek Selamat Terharjo. Maksudnya ada 2 Siksa Kubur ya. Iya, ada 2 Siksa Kubur sini dan emang ini ada susah, tapi mending Selamat Terharjo sih. Maksudnya kayak Selamat Terharjo bener-bener drive the plot banget. Maksudnya semenjak scene Selamat Terharjo yang ceramah itu bener-bener kayak anjir, itu bener-bener mengubah pandangan kita terhadap filmnya, terhadap apa yang selama
ini dibawakan Jokan juga dalam Siksa Kubur. Jadi kayak anjir, si Pak Slamet bisa, maksudnya bisa seintimidatif itu gitu. Even penonton juga bisa ikut terintimidasi gitu. Jadi kayak love kakek kayaknya pantas untuk menang di sini gitu. Slamet Raharjo punya peran sentral walaupun kayak muncul dikit doang sebenarnya di Siksa Kubur, tapi itu yang menggerakkan si plotnya gitu. Mungkin selain Slamet Raharjo yang mirip-mirip gitu juga yang punya poin penting buat menggerakkan plot tuh si Alex Abad sih. Menurut kayak di Jatuh Cinta Seperti di film Pak Yoram itu sepenting itu gitu buat kayak gerak mimik yang kecil gitu, kayak cara dia ngelirik waktu itu si judul Jatuh Cinta Seperti di film muncul terus kayak matanya gerak gitu, kayak kuat banget, kayak masuk kayak berusaha talking to audience secara langsung gitu. Terus kayak dia beneran embodied produser film gitu kan, kayak semacam karikatural banget dia. Terus kayak dia lucunya effortless, jadi kayak dia yang benar-benar menghidupkan si film Jatuh Cinta Seperti di film-film gitu. Yep. Nah, mungkin gitu verdict ya. Jadi verdiknya adalah Slamet Raharjo di Siksa Kubur dan Alex Abad di Jatuh Cinta Seperti di film. Nah, kita lanjut ke nominasi pemeran pendukung perempuan terbaik. Makin susah. Jadi dan nominasinya adalah ada Asmara Abigail dari Hidup Semati, terus ada Lutesha Sadewa dari Sampai Jumpa Selamat Tinggal, terus ada Sheila Dara Aisyah dari Jatuh Cinta Seperti di film-film, terus ada Widura Putri dari Siksa Kubur, dan Zulfa Maharani dari Crocodile Tears. Nah, anjir. Ini fun fact-nya semuanya ini belum pernah dapat Piala Citra, jadi mungkin ini pertama kali mereka menang Piala Citra di sini. Betul sekali. Namun pas padahal siapa nih? Wah, ini agak susah ya. Zulfa Maharani kita belum nonton nih. Iya, Crocodile Tears belum nonton nih kita nih. Aduh, jujur susahnya. Mungkin gua sebenarnya suka di Asmara Abigail di Hidup Semati sih, dia kayak sangat sebenarnya soalnya dia sangat Asmara Abigail sih sebenarnya. Sangat Asmara Abigail, sangat sangat liar banget di situ, kayak dia juri momen dengan Mbak Laura Basuki, yes, it is true. Sebenarnya Asmara Abigail tuh yang bikin gue stuck nonton si Hidup Semati gitu, kayak gue beneran terhipnotis dan performance dia gitu. Tapi mungkin juga gue mau shout out ke Widuri Putri di Siksa Kubur, karena dia itu aktris cilik tapi dia kayak emang punya power yang kuat banget, dan emang plotnya juga fokus ke si karakter Sita ini kan. Terus kayak effortless juga buat transisi si Widuri ke Faridina Mufti. Iya, emang Widuri dan Asmara emang ini sih. Ya mungkin jagoan aku sebenarnya lebih ke siapa ya? Mungkin aku bisa juga menjagokan Lutesha Sadewa. Jadi gimana karena Lutesha Sadewa di Sampai Jumpa Selamat Tinggal itu sangat mencuri perhatian ketika karakter lainnya terlarut lah dalam drama di ghosting itu. Ini kan tentang pengghostingan Sampai Jumpa Selamat Tinggal itu. Dia Lutesha Sadewa maksudnya mungkin kita selama ini ngelihat mungkin di My Generation emang tipe gitu, tipe kayak My Generation, cuman yang sekarang lebih lebih liar aja sih penampilannya, tatoan, terus kayak rambut pendek, terus dia yang mungkin kayak evil karakternya muncul banget di karakter si lupa namanya, tapi kayak si Lutesha ini yang sekarang Sampai Jumpa Sama Tinggal. Jadi kayak mungkin itu bisa jadi kalau misalnya kalian udah nonton filmnya Sampai Jumpa Sama Tinggal, pokoknya kayak karakter favorit Lutesha Sadewa. Sebenarnya kayak sangat mencolok di tengah, padahal dia cuma pemeran pendukung gitu. Jadi kayak itu sih kalau menurut aku. Tapi kayak Sheila Dara Aisyah di Jatuh Cinta Seperti di film-film juga dengan rambut birunya yang hitam putih itu tapi kayak dengan segala mungkin kayak kehebohan seorang Sheila Dara Aisyah itu baru tersalurkan. Mungkin yang selama ini kita lihat di sosmed kan Sheila Dara Aisyah itu kan sangat ekspresif, heboh gitu kan. Nah itu tuh sangat tercerminkan di karakter siapa namanya lupa. Tapi pokoknya ya di Selin itu di Jatuh Cinta Seperti di film-film. Jadi kayak
emang susah sih Jajan Zulfa kandidatnya. Maharani. Jangan Zulfa Maharani. Cuma Kita udah nonton belum Crocodile tahu. Tears ya. Nanti deh di Jav. Ayo, kita Bisa lumayan nonton di bingung, jadi mungkin next. Mungkin langsung next aja ya teman-teman. Penyunting gambar terbaik. Nominasinya adalah ada Alin Jusria dari The Architecture of Love. Terus ada Haris F. Shah dari Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Ada Hendra Adi Susanto dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Terus ada Sentot Sahid dan Iriana Irin dari Monster. Dan Wawan Idati Wibowo dari Ipar Adalah Maut. Oke. Siapa nih kira-kira menurut Mas Fadal? Gue jagoin Jatuh Cinta Seperti di Film-Film sih. Si apa ya? Editingnya tuh kayak menurut gue pas gitu, kayak mungkin kayak dari transisi yang aspek rasio dibedain, terus kayak transisi yang gimana waktu itu bikin film hitam putih, terus kayak aspek rasio lebar jadi hitam putih, terus banyak ketukat kanan kiri, terus kayak timing buat being komediknya itu loh, yang kayak waktu yang jalan tol drone shot gitu, drone shot, ya, kayak pindah-pindah scene-nya gimana cara build up lewat editing, terus kayak ketukan-ketukan kayak itu kayak menurut gue punya si editingnya beneran main di jatuhnya sebelum film gitu. Betul, editingnya emang sangat beatsnya kena lah. Yeah. Beats cerita dan beats editing tuh satu hati. Jadi kayak bener-bener kayak nyatu lah. Emang udah Hendra Adi Susanto sama Nandi Lawrence sudah love banget, udah nyatu. Tapi mungkin yang aku pilihan lain mungkin ya adalah Mas Wawan di Ipar Adalah Maut. Maksudnya secara editing di Mas Wawan ternyata di Ipar Adalah Maut tuh ya magis saja sih, walau ceritanya sesinetron itu, tapi editingnya bener-bener matang gitu. Maksudnya kayak bikin ini tuh bukan cerita sekelas sinetron lagi, ini udah cerita film layar lebar yang beneran like cinematic experience is good in the cinema gitu. Jadi kayak itu begitu. Jadi verdiknya mungkin tadi Hendra Adi Susanto Susanto di Jatuh Cinta Seperti di Film dan Wawan Idati Wibowo di Ipar Adalah Maut. Next lanjut. Ada nominasi penata efek visual terbaik dan nominasinya adalah ada Afterlap, Urat Nadi, dan Matchbox Visual Works dari 13 Bom di Jakarta. Terus ada Dalang Kreasi dari Monster. Terus ada Edbert Joshua Angga dari Malam Pencabut Nyawa. Terus ada Lumin Studio dari Kabut Berduri. Dan ini yang paling banyak banget. Lumin Studio, The Cut Shop, Canary Studios, The Organism Number 3G Visual Effect, dan ABL Dipai dalam Siksa Kubur. Jadi gimana menurut Mas Pada? Waduh, yang menurut gue dari kelima filmnya lumayan heavy di visual effect mungkin yang di Malam Cabut Nyawa sih. Betul. Edward Joshua Angga, jadi kayak membuat scene kayak dunia lain gitu. Kita kan perlu heavy visual effect, walaupun pakai practical juga sih yang bikin set dan lain, tapi lumayan bagus sebenarnya buat apalagi horror gitu kan, Apalagi horror, fantasi. Iya, apalagi genre fantasi itu jarang juga. Jadi menurut gue si visual effect-nya beneran main dan bukan yang jelek gimana kayak masih buat film Indo horror itu beneran sangat mendukung si tujuan purpose film fantasi sama nunjukin dunia yang lain gitu. Betul, setuju. Mungkin apalagi ya sebenarnya, mungkin kalau pilihan lain selain aku setuju banget sama Malam Pencabut Nyawa, kayak tolong menangin ya please. Malam Pencabut Nyawa soalnya kayak maksudnya they got the fantasy scene-nya, terus kayak visual effect dari segala macamnya beneran oke gitu, tergarap dengan baik ketimbang dari 4 filmnya gitu. Maksudnya yang mungkin visual effect-nya nggak terlalu banyak gitu. Ya, mungkin yang bisa juga masuk shoot-winnya mungkin Siksa Kubur mungkin ya. Siksa Kubur ya udah kejadian sebanyak begitu. Dan hasilnya juga emang not bad sebenarnya. Merangkak di atas itu. Ya, dan itu dia bikin visual efeknya oke kalau maksudnya emang nyatu dengan horornya, how
ambience-nya Jokan seperti apa dalam film-filmnya ya seperti itu gitu. Dan cukup mendukung horornya gitu. Berarti verdictnya adalah Malam Cabut Nyawa dan Siksa Kubur. Selanjutnya adalah nominasi penata busana terbaik. Nominasinya adalah Fadilah Putri Yunidar dalam Heartbreak Motel. Terus ada Hagai Pakan dalam The Architecture of Love. Terus ada Monica Pasca dalam Siksa Kubur. Terus ada Mutiara Arifena Putri dari Kabut Berduri. Dan Retno Ratih Damayanti dari Samsara. Wah, anjir. Gue juga Heartbreak Motel. Saya tuh kayak si karakter utama si Laura Basuki itu kayak punya dua dunia gitu kan. Betul. Yang antara dia jadi mbak-mbak biasa sama jadi seorang aktris gitu. Terus kayak waktu dia jadi aktris tuh kayak pakaian yang mewah-mewah yang branded. Terus yang buat adegan dalam film itu kayak wardrobe-nya tuh yang keren banget gitu loh, yang apalagi kalau waktu dia jadi Candadas itu kayak glamor banget gitu, pakai mahkota terus kayak kebaya yang kemas-emasan gitu tuh kayak bagus banget. Terus tiba-tiba waktu dia jadi mbak biasa ya kayak biasa aja biasa gitu aja. Terus kayak dia pakaian sehari-hari gitu, tapi kayak ada kontras yang diciptakan itu kayak wah bagus banget gitu. Warna dari busananya emang pop banget gitu. Iya, bikin maksudnya kayak bener kebagi dua lah gitu karakter Laura Basuki itu gitu. Mungkin kalau dari aku sebenarnya aku belum nonton, tapi ya mungkin aku akan menjagokan Samsara dengan Mbak Retno Ratih Damayanti. Maksudnya emang sangat terkenal ya Mbak Retno ini di dunia perbusanaan. Cuman kayak kelihatannya dari berbagai style yang ada, maksudnya walaupun dia hitam putih, ya justru hitam putih itu bikin iya. lebih susah sih. Iya sih sebenarnya. Dia gimana cara bikin kontras dari warnanya itu, terus apalagi periodik drama gitu. Periodik drama iya sih. Dan maksudnya mungkin dengan melihat latar waktunya mungkin karena kan ada banyak penari juga kan di situ. Itu mungkin yang yang bisa jadi ciri khas I think dari Samsara dan busananya gitu. Jadi kayak mungkin Shotwin-nya bisa jadi Samsara dengan Mbak Retno. Terus tadi Mas Win-nya ada Heartbreak Motel. Kamu harus Fadilah Putri Yunidar. Selanjutnya ada nominasi penata rias terbaik. Nominasinya adalah aktris Handra Jasa di Heartbreak Motel, Sherry Wirawan di Kabut Berduri, Jerry Octavianus di Hamka dan Siti Raham Vol 2, Novia Rianti di Siksa Kubur, dan terakhir Retno Ratih Damayanti di Samsara. Oke, menarik. Mungkin sebenarnya kalau penata rias itu aku bisa menjagokan Siksa Kubur sebenarnya. Novia Rianti. Maksudnya dengan berbagai makhluk yang ada di sana gitu. Terus maksudnya even Slamet Raharjo di atas dunia dan di bawah dunia, maksudnya itu sangat beda dan serem sebenarnya kelihatan dari riasnya juga. Jadi maksudnya emang riasnya juga udah mewakilkan lah tiap karakter yang ada di Siksa Kubur itu gitu. Maksudnya works lah, intinya works untuk sebagai penata rias gitu. Dari Mas Adel, gue mungkin bisa jadi si Hamka dan Siti Raham Vol 2 gitu. Soal pakai prostetik gitu kan, kayak mungkin itu kayak sesuatu yang lumayan challenging bikin si dua karakter ini tua muda gitu, kayak si kontrasnya. Dan prostetiknya walaupun sebenarnya bukan sesuatu yang perfect kalau bisa gue bilang, tapi kayak dibanding yang lain kayak itu lebih lebih challenges dan lebih punya penting banget buat penting banget si karakternya gitu. Karakter Hamka dan Siti Raham ini emang iya sih betul. Berarti verdictnya Hamka dan Siti Raham Vol 2 dan Siksa Kubur. Oke. Kita lanjut ke pengarah artistik terbaik. Nominasinya adalah ada Adrianto Sinaga dari Heartbreak Motel. Terus ada Ahmad Zulkarnain dari 13 Bom di Jakarta. Terus ada Alan Sebastian dari Siksa Kubur. Terus ada Eros Evelyn dari Petualangan Sherina 2. Terus ada Menfo Tantono dan Guntur Mupak dari Kabut Berduri.
dan Vida Sylvia dari Samsara. Alah, ini ada 6. Oh iya kan. Banyak banget. Emang semuanya jago-jago sih. Menurut Mas Fadal gimana dulu? Kabut berduri sih soalnya secara artistik tuh banyak outdoor kan sebenarnya, terus kayak nyari hutan yang berkabut begitu, terus kayak pohon Kelapa sawit. iya kelapa sawit gitu yang beneran serem banget sih. Serem Kita banget. lihat sih pohon kelapa sawit itu bisa tahu aja serem gitu. Terus nyari ada gudang di tengah-tengah hutan. Terus nyari yang sungai-sungai yang buat ngambil madu itu pacar itu. Terus kayak perbatasan Indonesia Malaysia. Terus kayak yang shot terakhir yang lapangan, Yang lapangan. 17 Agustus daya patung Soekarno nunjuk gitu tuh kayak powerful banget. Bro. Secara setting lokasinya tuh beneran magis. Terus kayak emang punya pesan yang kuat mendorong pesan si kabut berduri itu. Betul. Dan yang ininya banyak banget lah emang kabut berduri itu sebenarnya. Dan emang sangat menyatu dengan tata artistiknya gitu. Mungkin kalau dari aku mungkin bisa dibalik lagi ke Siksa Kubur. Karena artistik Siksa Kubur juga sebenarnya nggak main-main juga sebenarnya. Iya. Karena kayak dia nyari terowongan, terus kayak Bikin set di atas mall. betul, terus kayak ada toko roti, pokoknya kayak terus rumah sakit itu. Jadi kayak semuanya itu punya meaning horornya masing-masing, dan ngaruh juga, influence juga ke karakter Sitanya juga gitu, dari kecil sampai dewasa gitu. Apalagi itu kalau yang udah di dalam kubur tuh, itu oke lah gitu secara claustrophobic. betul. Secara artistik itu sangat sangat memengaruhi kita banget sebenarnya gitu. Walaupun emang di kuburan doang gitu sebenarnya, tapi emang yang lainnya terowongan, apalagi aku sangat sangat tersihir itu kalau misalnya udah lihat kayak pintu terowongan gitu yang lengkungan gitu, dimana kayak terowongan kan memang gitu kan awalnya bentuknya, dan harus yang bener-bener ngelengkung, karena di toko roti juga itu ada lengkungan gitu juga, yang kayak saling berkorelasi aja sih maksudnya. Foreshadowing. Betul, foreshadowing. Jadi emang kayak di set untuk seperti itu gitu. Jadi kayak Siksa Kubur bisa sih masuk di pengarah artistik terbaik ini. Jadi kayak tadinya Siksa Kubur sama Kabut berduri. Oke, kita lanjut ke pengarah sinematografi terbaik. Nominasinya adalah ada Arnan Pratikto dari 13 Bumi Jakarta, terus ada Arnan Pratikto lagi dari Heartbreak Motel, terus ada Batara Gumpar dari Samsara, ada Gunnar Nimpuno dari Kabut Berduri, dan Ical Tanjung dari Siksa Kubur. Gimana nih Mas Fadal? Aduh, mungkin gue jagoin Heartbreak Motel. Pertama karena dia pakai 3 kamera yang berbeda kan. Terus kayak mungkin buat orang awam kayak nggak bakal bisa ngebedain gitu, tapi yang bisa tahu kayak secara teksturnya beda banget sih. Teksturnya beda banget. Kayak si Laura Basuki yang satu beda dunia gitu, jadi berasa banget. Well, kayak yang satu kan pakai film gitu, terus kayak berasa gitu graynya, terus kayak si kehidupannya dia kayak lebih, kadang ada rasa kayak hangat, yang kalau waktu scene di hotel yang bareng ibunya gitu kayak kuning hangat. Terus kayak waktu pindah di digital juga kayak kehidupan kayak lebih langsung kelihatan, terus secara glamour kayak dilihat beneran ngefek gitu loh. Beda mediumnya tuh berpengaruh gitu. Berpengaruh sebenarnya sih. Apalagi kan dia pakai tiga metode tadi, terus kayak dari yang pertengkaran orang tuanya, terus di kehidupan hotel dan kehidupan artisnya gitu. Itu emang sinematografinya juga maksudnya secara pengadeganan itu juga nggak main-main sebenarnya. Maksudnya emang makanya juga emang sudah sangat proper gitu secara aktor dan cerita gitu. Jadi emang sangat ambisius, tapi works di sini sebenarnya untuk sinematografinya. Terus mungkin kalau aku akan lebih mengambil Gunnar Nimpuno di Kabut Berduri. Maksudnya secara pengadeganan dia juga mendukung trailernya juga, gimana trailernya berjalan, dari pengadeganan secara wide shot atau close up
itu benar-benar dijaga banget di Kabut Berduri ini. Maksudnya beberapa ada yang apa ya, merepresentasikan suatu kejadian, ada yang merepresentasikan suatu hal gitu. Nah itu menurut aku tertangkap baik lah di Kabut Berduri ini gitu. Oke, berarti verdictnya itu Black Motel, Black Hotel atau Kabut Kabut Berduri. Berduri. Oke. Kita lanjut ke nominasi penata musik terbaik. Nominasinya adalah ada Abel Huray dan Dev Lumenta dari Kabut Berduri. Terus ada Gina Rotama dari Siksa Kubur. Terus ada Ovel Obaja Setiawan dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Terus ada Sherina Munaf dari Petualangan Sherina 2 dan Wayan Sudirana dan Kasimin dari Samsara. Mas Fadal gimana nih? Hari ini sih Samsara bisa aja Samsara dengan alasan yang kayak tadi sih, yang kayak eksperimental banget. Eksperimental musik. Dia bawa sini konsep gamelan apa, terus kayak nih kalau dia di IG Samsara dia bilang ini pertama kali gamelan buat Dolby Atmos gitu. Wah. Terus kayak dan itu dikawinin sama elektromusik, jadi kayak menarik banget. Menarik sebenarnya. Emang Samsara ini maksudnya emang eksperimen terhadap cerita, terhadap treatment juga nggak main-main gitu, apalagi musik gitu. Sebelumnya kan kita udah tahu pengalaman Garin lah ya dalam bikin setan Jawa, terus opera Jawa gitu sih, lupa aku. Tapi pokoknya sudah sangat berpengalaman dalam membuat sine konser. Jadi harusnya dengan perkembangan zaman yang udah ada dan eksperimen ini semoga kayaknya emang ini harapan satu-satunya sih buat penata musik, kayaknya emang bagusnya di Samsara sih. Cuman mungkin aku ada pilihan lain di mungkin aku akan lebih pilih Abel Huray dan Dev Lumenta di Kabut Berduri sih. Maksudnya waktu aku nonton apa ya, tadi mungkin suara, tapi sekarang bagian musik juga Kabut Berduri itu thrillingnya yang apa ya, secara musik oke. Mungkin itu bantu juga dengan editing dan lain-lain, tapi kayak pas aja sih, maksudnya dia nggak berlebihan, nggak berisik, tapi kayak jir gitu, kayak jir kok kayak gini anjir, serem banget. Apalagi lagu terakhirnya yang potong bebek angsa, minimalis sih, kayak nggak terlalu sering, cuma kayak banyak silence-nya, cuma kayak itu tuh nambahin sih kesan magis si Kabut Berdurinya. jadi kayak I like the music of Kabut Berduri. Jadi kayak berarti verdictnya adalah Kabut Berduri dan Samsara. Lagi. Kita lanjut ke nominasi pencipta lagu tema terbaik. Nominasinya adalah ada Bambi Gusti, Tia Hasibuan dalam Kisah Anak Manusia dari Siksa Kubur. Terus ada Geng Agak Lain, judul lagu Agak Lain. Terus ada Doni Maulana dari Bercinta Lewat Kata di Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Terus ada Sherina Munaf, Mira Lesmana dan Firania Munaf dalam Mengenang Bintang dari Petualangan Sherina 2, dan Tony Melo dan Tia Hasibuan lagi dari Siksa Kubur dengan lagu Jalan Pulang. Nah, menurut Mas Fadal apa nih? Gue kali ini jagoin Petualangan Sherina. Oke. Dari lagu Mengenang Bintang. Soalnya lagunya itu kayak melanjutkan lagu Bintang-Bintang yang di Petualangan Sherina pertama gitu. Dia nostalgic ketika kembali lagi dari apa ya, notes yang familiar dari Bintang-Bintang, terus dilanjutin ke Mengenang Bintang. Terus apa di scene-nya juga yang kayak berasa kayak ngajak balik ke momen di Bosya gitu. Jadi apa ya, ada kesan nostalgic yang memang dikhususin buat fans Petualangan Sherina, tapi bukan sesuatu yang recycle juga, kayak masih tetap baru gitu. Jadi kayak sesuatu yang sebagai sequel, ini lagunya juga melanjutkan si film pertamanya gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri lagu tema mungkin yang paling membekas sebenarnya Bercinta Lewat Kata sih sebenarnya, yang Doni Maulana. Maksudnya walau sebenarnya itu tuh nggak jadi highlight banget di filmnya, tapi maksudnya mungkin nyambung sih sebenarnya dengan apa yang mau dibawakan filmnya.
itu bercinta lewat kata itu cocok lah gitu untuk bisa juga jadi kandidat pemenang buat lagu tema terbaik. Kalau aku kayaknya mending Sudut Memori yang Yura Yunita sekalian gitu, karena itu yang lebih berpengaruh dalam filmnya ketimbang si bercinta lewat kata ini, karena kayak aku nggak merasakan. Maksudnya mungkin kalau kata orang-orang bercinta lewat kata tuh menang viral doang sebenarnya. Menang viral karena dipasang di mana-mana. Jadi kayak oke, kayaknya masukin itu gitu. Tapi sebenarnya secara berpengaruh terhadap cerita itu gak terlalu gitu. Jadi menurut aku itu. Jadi verdiknya Jatuh Cinta Seperti Film-Film atau Petualangan Sherina 2. Selanjutnya kita bakal lanjut ke nominasi pemeran utama pria terbaik. Serem bro. Pemeran utama pria terbaik, nominasinya adalah ada Aryo Bayu dari Samsara, terus ada Arswen di Bening Suara dari Badrun dan Laundry Tumben-Tumbenan, Reza Rahadian dari Siksa Kubur, ada Ringo Agus Rahman dari Jatuh Cinta Seperti Film-Film, dan Yoga Pratama dari Kabut Berduri. Aduh susah sih. Susah. Jujur susah. Siapa ya? Yoga Pratama di Kabut Berduri. Dia tuh kayak mau jadi orang Sumba di Martinasi Pembunuh dalam 4 babak dapat. Terus dia kayak jadi orang Betawi di Nightmares and Daydream dia dapat. Terus kayak dia sekarang jadi orang Dayak di Kabut Berduri beneran dapat gitu. Gue nggak tahu secara logatnya itu bener apa enggak. Cuman gue bisa yakin kalau dia tuh emang orang situ gitu, kayak itu berasa banget. Terus kayak buat menghidupkan karakter yang punya jiwa yang emang being good cop, kayak dia pengen Good cop, menyelamatkan rumah panjangnya Rumah itu. panjang ya. Itu kayak beneran kerasa gitu, emang dia arah situ dengan dialek yang dibuat Dayaknya itu, terus kayak rambut klimisnya gitu, kayak beneran ini gambaran polisi, gambaran polisi, orang asli situ gitu, kayak itu dapat di Yoga Pratama. Oke, bisa. Aku juga setuju. Mungkin sebenarnya I wanna choose Aryo Bayu, tapi kamu duta sebenarnya. Jadi harusnya nggak boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya aku lebih Ringo Agus Rahman sih. Maksudnya boleh. Dan Jatuh Cinta Seperti Film-Film, dia juga maksudnya bisa membangun romance yang manis dengan Nirina Zubir, of course. Terus juga dia bisa bawain ya komedi khasnya. Maksudnya ya komedi khasnya yang agak slengan gitu, dan itu berhasil juga di Jatuh Cinta Seperti Film-Film, jadi penulis skenario yang oke lah, bagus, iso bagus. Jadi aku memilih Ringo Agus Rahman dan verdiknya bersama Yoga Pratama di Kabut Berduri. Selanjutnya kita bakal lanjut ke nominasi pemeran utama perempuan terbaik. Ini lebih susah lagi, bro. Oke, jadi ada Agni Haq di Tuhan Izinkan Aku Berdosa, ada Faridina Mufti di Siksa Kubur, ada Laura Basuki di Heartbreak Motel, terus ada Marisa Anita di Crocodile Tears, dan Nirina Zubir di Jatuh Cinta Seperti Film-Film. Nah, kita belum nonton Crocodile Tears. Betul, ya, Marisa Anita. Tapi mungkin Tears. Marisa Anita bagus sih sebenarnya. Mungkin kalau di sini shout out buat ini aja sih, Agni Haq. Yes. Dia sangat mulia, berani banget. Ya, berani banget. Terus dia ada lumayan jelas gitu, kayak transisi dia beneran anak pondok yang alim banget, terus bener. kayak dia merasa terkhianati, itu kayak emang beneran stepnya dapat, walaupun secara film emang bolak-balik, cuman kayak dia menghidupkannya itu dari awalnya kayak dia nunduk, cara dia nunduk, terus kayak dia terus tiba-tiba berubah yang menjadi yang liar, yang bebas gitu, terus kayak dia jadi si karakternya emang kelihatan punya range yang kayak si amarahnya itu kayak Bener. sosok perempuan yang berusaha stands for herself gitu, kayak emang beneran kuat banget si karakter dia itu sih. Bener, emang pembawaan Agni di sini emang patut diacungi jempol sekali ya teman-teman, karena kayak maksudnya tadi range emosinya bener-bener dapet. Terus kayak kita bisa ngerasain lah gimana tokohnya Agni ini bener-bener
tersakitinya dapet, kayak ya walau emang sangat dibuat malang banget ya. Cuman emang Agni ini tuh bisa meranin itu gitu dalam tokoh di yang novelnya yang sudah begitu, terus dibawa ke film makin wah liarnya nauzubillah min dzalik. Jadi kayak Agni ini bisa keren banget. Mungkin tapi kok jagoan selain ini mungkin ya siapa lagi kok, bukan Maisa Anita sih sebenarnya. Aku maksudnya tapi baru penilaian secara trailer, maksudnya kayak she's so nail di situ. Maksudnya kayak Mama Marisa Anita ini emang maksudnya bisa jadi posisinya akan dapat banget gitu dalam menjaga anaknya. Cuman kita belum nonton. Mungkin kalau yang aku saranin lagi shoot queen di sini siapa ya? Mungkin Faradina Mufti sih. Boleh. Faradina Mufti gila sih sebenarnya. Suster Sita ini maksudnya kalau bukan Faradina Mufti kayaknya nggak ada lagi sebenarnya. I think gitu. Jadi kayak secara performance dia kuat juga gitu. Dia punya punya soulnya Suster Sita tuh beneran di Faradina Mufti gitu. Jadi kayak bener-bener kuat dalam dirinya. Terus cara pembawaan acting juga itu bener-bener kasih simpati lah buat kita gitu. Bener-bener ikut dapat seremnya, dapat sedihnya, itu sih. Jadi kayak shout out di sini kita buat Agni Haq dan Faradina Mufti dari Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan Siksa Kubur. Oke, selanjutnya kita ke nominasi sutradara terbaik. Nominasinya adalah Edwin dari Kabut Berduri, terus Garin Nugroho dari Samsara, terus ada Joko Anwar dari Siksa Kubur, terus ada Tumpal Tampu Bolon dari Crocodile Tears, dan Yandi Lawrence dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Gue jagoin Yandi Lawrence. Selain kenain Yandi Lawrence di Trust, dia emang kayak personal banget sih. Kalau yang apa kata di dalam filmnya kan the more personal itu udah lebih bagus gitu kan. Betul. Kayak ini beneran dia tuh tahu apa yang pengen dia sampaikan, apa dia tahu gimana cara menjahitnya, gimana cara dia gimana the whole movie bekerja gitu loh. Kayak betul. dia mau film hitam putih karena jelas dia punya stance jelas gitu. Kenapa ini film hitam putih? Jadi kayak mungkin kalau director lain kenapa ekspektasinya gini, kenapa hitam putih, mungkin dijelasin lewat director statement gitu kan. Tapi yang di Lawrence tuh bisa ngejelasin itu emang dari filmnya bekerja dengan begitu. Jadi kayak kita nggak perlu mempertanyakan alasan kenapa ini hitam putih, kenapa ekspektasinya gini. Kita jadi bisa lebih langsung nangkap gitu apa yang si Yan itu pengen gini. Terus even dengan cara dia pengen nunjukin tema soal duka itu juga berhasil. Terus kayak cara dia kayak simply ngobrol gitu loh, kayak romance harusnya diobrolin gitu. Terus kayak the whole film bekerja dengan ngobrol gitu. Terus ngobrol antar karakter, ngobrol dengan penonton, itu kayak si Yan dia tuh beneran tahu gitu apa yang pengen dia pengen sampaikan dengan film. Juga bukan yang kayak trying to hard, pengen kayak Christopher Nolan yang pintar harus mikir dengan alur yang ribet, yang harus pretensius banget gitu ya. Terus kayak gitu. Ya itu sebenarnya simple walaupun buat beberapa orang bakal kayak terlalu 101 filmografi, terlalu how to bikin film, tapi cara nyampainya tuh sederhana. Terus kayak kita bisa relate. Terus kayak setelah nonton film ini, gue nonton film romance lain tuh jadi kayak ngeh gitu, ini mid cute, ini klimaks, kayak apa-apa itu tuh langsung kayak sesuai dengan silapan sequence ini, kayak he knows everything to put on the screen. Edukasi yang sangat betul untuk menonton Jatuh Cinta Seperti Film-Film. Mungkin kalau dari aku, ini juga adalah susah ya sebenarnya gitu, karena mungkin kita melihat tren beberapa tahun terakhir terhadap Citra dan FFI kan lumayan random ya, antara sutradara terbaik dan film terbaik sebenarnya. Jadi kayak emang agak bingung gitu, harus milih yang mana gitu. Mungkin aku akan milih yang di Lawrence juga. Kayaknya nggak ada pilihan alternatif lagi. Jadi we hope emang yang di Lawrence menang, karena splotis-plotisnya mungkin Tumpal yang akan menang gitu.
Ya mungkin bisa jadi sih. Mungkin bisa jadi Tempat tempat pukulan akan menang gitu. Cuman mungkin tidak sekuat Regas. Oke. Ya. Kita lanjut aja. Langsung ke nominasi film cerita panjang terbaik. Nominasinya adalah ada Crocodile Tears, ada Jatuh Cinta Seperti Film-Film, ada Kabut Berduri, ada Samsara dan Siksa Kubur. Aduh. Ya berat bro. Ini lumayan ini juga sih. Maksudnya kayak even 2 dari 5 aja kita belum tonton Nah sebenarnya. itu dia problematika FFI. Mungkin prediksinya siapa Mas Fadal? Oke, kalau film cerita panjang terbaik kita mungkin kembali lagi ke tema FFI ya, Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Kalau dilihat juga dengan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya yang menang tuh biasanya soal cerita tentang perempuan. Terus yang kedua itu sangat eksotisme alam banget, kayak apa ya, mungkin kalau kita kembali ke era-era awal FFI atau submisi kita ke Oscar itu mostly adalah film Indonesia itu film yang menggambarkan tentang citra keindonesiaan banget, yang kayak secara budaya, secara patriotisme, nasionalisme, itu jadi penilaian yang kuat banget gitu buat FFI dan juri yang buat Oscar gitu. Jadi kayak dan kemenangan Women from Rhode Island kemarin tuh kayak, wah apakah kita kembali dengan penilaian yang seperti ini gitu, apa mengedepankan si eksotisme Indonesia ini untuk dijual ke masyarakat kita juga secara internasional gitu. Jadi apa in a way somehow itu kayak problematik. Terus kayak di beberapa podcast yang gue dengar tentang gimana penilaian itu, kayak misal tahun berapa gitu FFI itu hampir antara Lovely Man dan satunya lagi yang menang gitu. Terus kayak si juri ini menolak Lovely Man karena dia akan mempertanyakan kok apakah si yang ngedam Lovely Man ini citra Indonesia tuh yang seperti ini gitu, kayak oh berarti kita mengiyakan santri hamil di luar nikah, si bapaknya adalah waria, itu jadi kayak problematik di mata juri gitu. Terus kayak jadi kemungkinan diskusi film yang lebih luas, yang perspektifnya lebih dalam, kayak mungkin gue sangat gue sangat kemungkinan kayak misal Jatuh Cinta Seperti di film-film ini apakah bisa menang, menurut gue kayak terlalu kecil, walaupun ada posibilitas ya kayak orang-orang suka film ini gitu, tapi kan citra Indonesianya menurut gue nggak sebesar itu gitu. Kayak orang-orang ini biasa nyari yang kayak sangat terus kayak perempuan gitu, walaupun sekarang udah ganti ya dengan Prilly naik, mungkin ada sesuatu yang pembaruan lagi. Cuman problemnya tuh masih sama gitu, kayak film-film yang belum bisa ditonton secara luas dengan penonton tetap aja bisa masuk dalam nominasi ini gitu. Kayak pertanggungjawaban kemenangan film buat penonton Indonesia secara khususnya tuh kayak dipertanyakan gitu, apakah film ini dimenangkan just for the sake advertisement gratis buat karena ini film ini menang Piala Citra, kayak jadi free advertising ke tayang secara reguler gitu. Terus kayak ketika itu menang juga nggak bisa langsung dipertanggungjawabkan gitu kan. Misal waktu film X-School menang di tahun 2006 atau tahun berapa itu, kayak bahkan langsung bisa dipertanggungjawabkan gitu kalau X-School ini ternyata X-School ini ada copyright issue gitu. Terus mungkin kemenangan Penyalin Cahaya juga itu kan sebelum filmnya bisa rilis secara resmi gitu. Terus kayak ketika itu menang jadi langsung muncul kontroversi si penulisnya gitu. Terus kayak Women from Rhode Island juga gitu, langsung muncul kontroversi ketika itu sudah tayang, dan beberapa bulan setelah itu film ini sudah menang FFI gitu. Terus kayak kalau ditanya sekarang mungkin kemungkinannya entah ya, Crocodile Tears itu soal ibu dan anak, soal kurungan terkungkung gitu. Jatuh Cinta Seperti Film soal filmmaking. Kabut Berduri soal perempuan nih di perbatasan Indonesia Malaysia.
Terus Samsara ini seorang laki-laki yang dia kayak berusaha ngedapatin perempuan yang lebih kaya di atas kastanya dia gitu kalau nggak salah. Terus kayak siksa kubur juga soal perempuan, soal mempertanyakan agama di masyarakat Indonesia khususnya gitu. Menurut gua chance kemenangannya mungkin Bapak ada 2 perempuan ya kayak di Kabut Berduri atau Siksa Kubur, tapi karena Siksa Kubur ini film horor kayak walaupun Empati Gore menang, tapi horor tuh masih beberapa kayak masih yang kurang dianggap oke gitu. Jadi kayak kemungkinannya gue ini sih Kabut Berduri, karena itu nunjukin keindonesiaan yang banget kayak itu beneran Indonesia gitu, dari adegan pembuka sampai adegan penutup tuh Indonesia banget ya, kayak hutan, terus kayak Kalimantan, terus apalagi isu-isu yang sekarang tuh di Kalimantan sangat kuat banget kan, dari IKN, soal hutan adat, soal food estate, betul. Terus konflik perbatasan ini kayak kuat banget. Terus pandangan orang Indonesia ke in general menganggap suku Dayak itu kayak gimana, terus kayak si journey seorang Ibda Sanja ini sangat ngebawa kita mengenal perbatasan Indonesia dan Malaysia ini, konflik-konfliknya seperti apa, terus kayak the horror ini, terus kayak di endingnya juga kuat banget karena apalagi endingnya itu soal 17 Agustusan gitu, kayak soal kemerdekaan, soal nasionalisme ya, digambarin banget di titik itu, dan ini dan secara masalahnya dan di momen yang sangat tepat di bulan kemerdekaan, terus kayak everything kayak collapse, terus kayak dengan pesan yang penting gitu, kayak kita harus tahu di mana kita berpihak gitu kan, kayak dengan konflik-konflik yang ada di dunia dan Indonesia satu. Jadi menurut gua Kabut Berduri sangat menerjemahkan Merandai Cakrawala itu, sinema Indonesia itu sih. Benar sih sebenarnya. Iya sih, sebenarnya aku juga setuju sebenarnya dengan Fadal. Maksudnya kalau melihat tren beberapa tahun ini gitu, Kabut Berduri mungkin bisa jadi salah satu film yang mungkin superior secara tema ya, secara tema filmnya, dan mungkin juga secara tema FFV-nya itu mungkin paling nyambung dengan kayak mungkin Merandai Cakrawala gitu, kayak semuanya itu. Maksudnya Edwin juga bisa membawakan itu sebagai satu film yang dia kritik sosial terhadap pejabat pemerintah, polisi, dan of course terhadap perempuan gitu. Itu benar-benar semuanya dibawakan dengan sangat baik gitu, Kabut Berduri itu sebenarnya. Cuman ya bisa sih sebenarnya chance-nya, karena mungkin Edwin juga sama ini belum ada menang film terbaik kan sebenarnya, karena kayak posesif aja dia cuma mentok sutradara terbaik gitu. Jadi dan seperti Dendam juga begitu gitu. Ya. Jadi kayak Kabut Berduri ini bisa jadi kemenangan yang oke gitu buat Edwin gitu. Tapi mungkin kita juga harus lower the expectation, karena ada mungkin kandidat Crocodile Tears. Mungkin Crocodile Tears aku akan lebih optimis daripada Samsara. Karena kayak Crocodile Tears secara walau sebenarnya emang secara nasionalisme itu nggak begitu kuat, tapi mungkin secara tema yaitu tentang ibu dan anak, penangkaran buaya, ada sebuah hal yang nggak pernah kita temukan gitu sebenarnya di film-film Indonesia lainnya. Tiba-tiba Tumpal mengangkat ini JDR gitu, tiba-tiba penangkaran buaya itu bisa jadi salah satu bait yang kuat juga gitu buat bisa menang jadi film cerita panjang terbaik kayak autobiografi. Ya, sayang kita belum sempat nonton itu. Iya, belum. Dan baru bisa available di JAV ya. Betul. Baru bisa available banget di JAV.
dan mungkin akan tayang 2025. Itu juga belum tentu saya Itu juga reguler belum sih. tentu ya, karena kita Tema lihat ya kayak gitu. apakah menang atau enggak, karena pasti tergantung menang atau enggak. Iya sih. Begitu. Itu untuk jadi verdiknya antara Kabut Berduri Atau atau Crocodile Crocodile Tears. Tears. Oke, mungkin Oke, mungkin akhirnya itu dulu. kita sampai di penghujung klip nih, aja penghujung klip. Gimana dari Mas Ya Fadil? mungkin buat penonton yang mungkin punya pendapat lain gitu mungkin bisa tulis di kolom komentar kayak tebak-tebakannya apa aja, atau mungkin kayak nominasi-nominasi yang gak kita tebak gitu. Kayak misalnya animasi, Cerita karya pendek. kritik film, mungkin yang punya jagoan masing-masing mungkin bisa kasih tahu ke kami gitu. Di drop di komen bawah ya. Oke, Ya. itu aja sih dari kita Kine dari Kine Club. Signing out. Tutup. Lucu banget. Udah.